Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang evaluasi strategi. Perkenalkan, nama saya Enda Permatasari dan rekan saya Aulia Agustina dan Lainun Awanis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategi. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan aktivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilakukan adalah yang dimaksudkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengapa perusahaan harus melakukan evaluasi strategi. 1. Adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang, teknologi berubah dan pesaing baru bermunculan. Kedua, semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan sesuatu kontrol yang lebih baik. Ketiga, semakin terdesentralisasinya kekuasaan dan wewenang para manajer membutuhkan sesuatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Keuntungan melakukan evaluasi strategi. 1. Dapat menentukan sejauh mana proyek berada di jalur sehingga perusahaan dapat melakukan koreksi atau aksi yang diperlukan. Kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Ketiga, mengevaluasi sejauh mana proyek memiliki dampak yang diinginkan. Dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif, pihak-pihak yang seharusnya terlibat adalah pemegang saham, dewan direksi, sekretaris perusahaan, serta kepala divisi dan para pemegang jabatan yang berkaitan dengan implementasi strategi perusahaan. Nah, selain itu, beberapa ukuran yang dapat dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi strategi, baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif, yaitu yang pertama ada pencapaian laba, yang kedua ada margin laba, yang ketiga ada pangsa pasar, dan yang keempat ada tingkat profitabilitas perusahaan, yang kelima ada likuiditas perusahaan, dan yang terakhir ada solvabilitas perusahaan. Nah, dengan mengevaluasi ukuran di atas, akan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas rencana komprehensif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ada 3 kegiatan pokok dalam mengevaluasi strategi. Yang pertama yaitu mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Dan yang kedua ada mengukur kinerja. Kinerja standar adalah tolak ukur untuk membandingkan kinerja yang sebenarnya. Apabila tersedia sarana yang tepat untuk mengukur kinerja dan apabila standar yang ditetapkan dengan cara yang benar, maka evaluasi strategi menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Richard Rumelt membagi ke dalam 4 kriteria untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama ada kesesuaian, yaitu mudah menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada keunggulan. Keunggulan yakni memberikan keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi adalah sasaran dan kebijakan saling konsisten. Dan yang terakhir ada kelayakan, yaitu memungkinkan dengan sumber daya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina, nomor NIM 182010103000171. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi karakteristik. Proses manajemen strategi menghasilkan keputusan yang dapat mempunyai konsekuensi yang signifikan dan jangka panjang. Oleh karena itu, banyak perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah yang sebelum menjadi kritis. Kemudian, evaluasi strategi bisa merupakan proses yang rumit dan sensitif. Terlalu banyak kegiatan mengevaluasi strategi dapat menghabiskan biaya yang sangat mahal dan bisa menjadi
kontraproduktif. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai. Karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif. Yang pertama, aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, kemudian bermakna dan berkaitan dengan tujuan perusahaan. Kedua, evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran yang benar mengenai apa yang terjadi. Dan yang terakhir, proses evaluasi strategi harus membangun pemahaman bersama, kepercayaan, dan masuk akal. Kesimpulan dari evaluasi strategi memungkinkan keputusan jangka panjang yang efektif, kemudian menjalankan keputusan tersebut secara efektif dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kami ucapkan dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.